누구냐? Pengejaran tersangka pembunuhan berantai oleh Detektif Nam dengan ditemani seorang reporter yang meliputnya, di mana cuaca sedang turun hujan. Nam, seorang anak komisaris polisi, harus tewas dalam pengejarannya dikarenakan ditikam oleh orang yang diburunya. Dan drama Bad Guy Season 1 pun dimulai. 범인과의 추격전 끝에 살해당하는 사건이 발생. Cerita diawali di kota Dobong saat Detektif Nam yang baru memiliki seorang anak sedang dimakamkan. Upacara ini membuat semuanya berkabung. Peristiwa ini membuat komisaris Go Hyun teringat dengan seseorang bernama Gutak. 사회적 사이코 범죄를 상대하기. Di tempat lain, Gutak yang baru bangun tidur masih terkantuk-kantuk menonton berita di televisi, hingga mendadak mendapat panggilan dari mantan atasannya, komisaris Go Hyun. Singkat cerita, mereka bertemu. Go Hyun menawarinya pekerjaan untuk mencari pelaku yang telah membunuh anaknya. Oh Gutak dikenal dengan julukan si anjing gila. Dia akan melakukan apa saja pada para penjahat yang dikejarnya. 팔딱팔딱 살아 숨쉬는 놈으로 네 속에 쌓인 울분. Di masa lalu, Putri Gutak tewas karena jadi korban kejahatan. Itu sebabnya dia begitu dendam dan bertemperamen tinggi. Tak segan-segan untuk mencampuri siapa saja, jika sedang berurusan dengan penjahat dia pasti menampolinya. 선배님, 그만하세요. 2 tahun lalu, mafia kota Dobong mengambil alih mafia Seoul hanya dalam waktu 25 hari bisa dikuasainya. Dia bernama Wong So. Kini dia berada di penjara Daejeon dengan hukuman 28 tahun penjara. Tak ada napi yang berani mengganggunya. Tae-soo, seorang pembunuh bayaran, dia menyerahkan diri kepada polisi setelah membunuh korbannya. Dia dihukum 22 tahun dan kini berada di penjara Jeonju. Jungmoon, seseorang yang sangat cerdas, dia bergabung dengan Mansa Internasional sebagai ahli fisika dan matematika di usia 12 tahun, telah menerima gelar PhD termuda. Dalam setahun dia telah membunuh 15 orang dan dijuluki pembunuh berantai termuda. Ketiga orang-orang pilihan itulah yang diajukan Gutak untuk bergabung dengan timnya. 원래 짐승들이라는 게 살 좀 부벼주면 좋아하거든. 또 다른 짐승을 푸는 건. 그것 좀 가온나. Walau asisten Miyong terheran mengapa komisaris menyetujui orang-orang dengan hukuman berat bergabung, menurutnya untuk menangkap penjahat kelas kakap dibutuhkan orang-orang khusus juga. Singkat cerita, mereka dibawa keluar dari lapas. 오 반장님이 바늘이고. Dalam perjalanan, mereka diberikan baju pengganti untuk bertemu Gutak. Tiba di lokasi, keduanya bingung apa yang terjadi dengan mereka. Apalagi disambut wanita muda yang cantik. Mereka disuruh masuk ke dalam rumah. 두 분은 제가 관리하게 될 겁니다. Selama pertemuan, awalnya Wong Chul terus ngoceh karena bingung. Hingga membuat Tae-soo kesal. Mereka jadi bertengkar karena Wong Seol banyak ngoceh. Kemunculan Gutak menemui mereka untuk memberikan penjelasannya bahwa mereka akan tergabung dalam satu tim untuk menangkap penjahat. Setiap penjahat yang mereka tangkap maka hukumannya akan dikurangi 5 tahun. 그렇습니다. 무슨 조건? Dengan satu syarat, mereka harus memakai jam tangan elektronik yang tak bisa dilepas. Tapi rupanya rencana mereka tak berjalan mulus. Salah satu napi bernama Jungmoon malah kabur dalam perjalanan. Miyong mendapat kabar buruk ini dan mereka segera mengejarnya. Dalam keterangannya, Gutak tahu jika petugas lapas berbohong. Dia terus memaksanya untuk menjelaskan hal yang terjadi, hingga petugas satunya memberikan keterangan berbeda. Jika salah satu petugas lapas itu pergi membeli rokok. Untunglah Wong Seol dan Tae-soo sudah tak rewel lagi. Mereka mau bergabung dengan Gutak karena pengurangan hukuman 4 tahun jika segera menangkap Jungmoon, dengan syarat mereka harus memakai jam tangan khusus yang disediakannya.
Di tempat lain, Jungmun naik kereta untuk pergi ke suatu tempat. Gutak tahu jika Jungmun pasti akan menemui Yujin, wanita yang dulu dicintainya. 사랑했던 Kepercayaan Gutak pada mereka berdua membuat Miyong khawatir, takut jika mereka berulah. Mereka masuk ke bar untuk mencari Songbom. 그래 양유진 그 여자 어디 있어 지금? Dengan caranya sendiri untuk menanyakan wanita bernama Yujin, hingga membawanya ke sebuah gudang atas informasi dari Songbom. Tapi kedatangan mereka tak disambut ramah. Selesai urusan di gudang, Wong Seol memberitahukan jika Yujin telah pergi ke Busan. Di bagian lain, Jungmun tiba di Busan. Bel rumah Yujin berbunyi berbarengan dengan panggilan telepon dari Miyong guna memberitahukan kaburnya Jungmun, tapi terlambat karena Yujin telah membukakan pintu kamarnya. Dia terkejut dengan kedatangan Jungmun, mantan pacar yang juga hampir membunuhnya karena pengakuannya membuat Jungmun masuk penjara. Entah pura-pura atau hilang ingatan, Jungmun tak pernah berniat membunuhnya. 정말 기억이 안 나. 적은 모양인데. Tiba di Busan, Wong Seol dan Taeso berlomba-lomba untuk menangkap Jungmun. Karena siapa yang dapat menangkapnya duluan, mereka akan mendapat potongan tahanan. Namun karena mereka berisik, hingga membuat penghuni apartemen itu marah. Begitu juga saat polisi menginterogasinya, Jungmun tak ingat jika dia telah membunuh mereka. Jungmun terkejut mendengar pengakuan Yujin jika dia juga yang telah membunuh orang tuanya, dan berpura-pura tak mengingatnya. Yujin masih teringat dengan pengakuannya setelah membunuh orang tuanya. 1 jam kemudian, dia tak mengingat apa yang terjadi. Semua berawal karena trauma mendadak yang menimpa jiwanya. Bahkan menurut dokter, jika pikirannya kosong, saat itulah dia membunuhi orang-orang. Waduh. Akhirnya mereka dapat menemukan di mana Jungmun berada. Walau terjadi sedikit salah paham, hingga Gutak menembakkan pistolnya. Tapi Jungmun tak menyerah, dia terus kabur dan mencuri mobil yang terparkir. Setelah kejar-kejaran, untunglah Taesu dapat menghentikannya. Mendapat penjelasan dari Miyong tentang tim yang akan dibentuknya, Jungmun pun langsung menyetujui. 장은 아니죠? Setelah tim berkumpul, Gutak memberi pengarahan agar mereka mengejar, menggigit para penjahat dan mencabik-cabiknya seperti anjing gila. 홍철, 정태수, 이정문. Yongmin mencurigai Gutak jika ketiga napi ini sebelumnya ada hubungan yang disembunyikan darinya. 무슨 연관이라도 있는지. 주름 잡지 말라니까! Di masa lalu, Taesu terluka dan ditolong oleh wanita bernama Sunjung. Perburuan tim khusus dimulai dengan kasus pertama mereka, di mana seorang wanita muda tergeletak berlumuran darah. Dalam perjalanan, Taesu ingin mendatangi rumah seorang wanita yang pernah menolongnya bernama Sunjung. Karena salah alamat, dia malah kabur dengan mobil orang lain dan Wongsul mengejarnya. Di perempatan jalan, mobil mereka terhenti tak bisa melanjutkan pengejaran. Taesu datang pada gurunya untuk menanyakan wanita yang sedang dicarinya. Dia sempat emosi karena gurunya telah lalai tak memperdulikan wanita itu, padahal Taesu telah berpesan untuk melindunginya. Ulah egoisnya dengan urusan sendiri membuat Gutak marah. 이기적인 새 진짜 시장인가 없네. Berita di televisi menyiarkan ketakutan warga Dobong dengan ramainya tindak kejahatan. Korban dibunuh dengan teknik yang sama dan di saat hujan turun. Mungkin pembunuh ini pelakunya sama. Gutak memberikan ketiga timnya waktu setengah hari untuk mendapatkan pelaku. Mereka mencari petunjuk dengan caranya masing-masing. Wong Seol menampoli seseorang bernama Seolju yang dikenal sebagai preman daerah tersebut.
Sementara Tae-soo lebih fokus pada pisau yang digunakan si pembunuh, dan dugaannya pelaku bertubuh lebih pendek. Sementara Jungmoon hanya menganalisa TKP. Waktu setengah hari yang diberikan pada mereka tentu tak cukup. Dalam evaluasi, Gutak menjelaskan jika ada 2 pembunuhan berantai dengan menggunakan pisau dan kunci Inggris yang dilakukan orang yang berbeda. 피냄새를 맡고 싶어. 나는 피냄새가 더 진해서. Jungmoon yang berdarah dingin mengungkapkan analisanya, pembunuh itu menyukai bau darah. Dia akan beraksi di saat hujan karena saat itulah bau darah akan lebih kuat. Pembunuh selalu bersembunyi pada kasus pembunuhan lainnya. Teknik dia menikam korban sangat paham di mana letak organ vital. Hanya dengan 1 tikaman di perut, korban akan tewas. Di tempat lain, seseorang yang baru menanggalkan jaketnya yang penuh darah mencium aroma darah segar. 문에 숨어 있어. 믿냐? Penjelasannya tak serta-merta membuat kedua teman mempercayai ocehannya. Sementara Gutak menyadari jika ocehan Jungmoon ada benarnya. Pada pembunuhan berantai yang dilakukan Dong-soo, 2 korban selamat dan 13 lainnya tewas. Walau pelaku berhasil masuk ke dalam rumah, namun tak ada barang-barang berharga yang hilang. Korban dibunuh menggunakan kunci Inggris. Polanya sama, TKP akan selalu dipenuhi darah korban. 돼 있고. 뭐죠? 주사 자국. Anehnya, dari semua korban tewas itu terdapat bekas suntikan di tangannya. Mungkin dia mengambil darah korbannya. 11월 27일 시차를 두고 살해 방법을. Mereka menemui korban yang selamat bernama Sun Jung. Ternyata Sun Jung adalah wanita yang pernah menolong Tae-soo di masa lalu. Dia teringat jika wanita inilah yang sedang dicarinya. Mendengar cerita suami Sun Jung tewas dibunuh, membuat Tae-soo gugup hingga menumpahkan minumannya. 있어요? 몇 년 전에. Dia menceritakan kisahnya, seseorang menyelinap masuk dengan menggunakan jas hujan dan membawa kunci Inggris untuk membunuhnya. Tapi anaknya berhasil kabur dan berteriak-teriak hingga pembunuh itu membatalkan niatnya. 너무 어두워서. Sayang, Sung Jun tak melihat wajahnya karena terlalu gelap. Pada kasus baru dari keterangan saksi lain, kejadian berlangsung di saat hujan lebat. Adiknya tewas saat tidur di sebelahnya. Lagi-lagi dia takut untuk melihat wajah pelaku. 난 안 죽을 것 같아서 그래서 그랬는데. Si pembunuh bergumam jika dia harus bisa menjadi pembunuh berantai terbanyak. 내가 그놈을 이기려면 한 번에 많이 죽여야 되거든. Itu sebabnya dia harus menyelinap ke rumah korbannya agar dapat membunuh lebih dari 1 orang. Dalam evaluasi kasus pembunuhan berantai selanjutnya bernama Dong-soo, yang telah ditangkap setahun yang lalu. Dia telah menewaskan 23 korbannya. 모두 현장에서 사망했습니다. Untuk mengalahkan rekor Dong-soo, pembunuh kali ini harus membunuh 2 korban lagi. Keduanya sama-sama menyukai bau darah. Dia berambisi ingin menjadi pembunuh berantai terbanyak di Korea. Malam itu, hujan pun turun. Mereka mengira saat inilah si pembunuh akan beraksi. 자, 빨리 준비시켜. Polisi sudah ditempatkan di sekitar rumah Sun Jung. Gutak bergegas mengajak mereka untuk pergi ke rumahnya. Wong Shul mencurigai seseorang yang memakai payung. Saat menegurnya, pria itu pun kabur. Tiba di lokasi, Gutak menemukan petugas yang terluka. Mereka segera mengejarnya, tapi pria itu dapat mengalahkan Wong Shul. Wah, badan aja gede ya. Di tempat lain, si pelaku mengumpulkan darah-darah korban. Esok harinya, lagi-lagi korban tewas terjadi. Laporan dari forensik mengatakan jika pelaku kali ini meninggalkan sidik jarinya. 국과수 감식 결과가 신문이 나왔다는데. Dan Seolju yang jadi tersangkanya walau dia mengaku bukan pelakunya. Hanya Jungmoon yang tak percaya jika Seolju pelakunya, karena dia sangat ketakutan menjadi perhatian publik. 떠는 게 아니라 화를 내겠지. 조동수랑 같아. Jika pembunuh sebenarnya, dia tak akan takut dan pasti akan marah karena targetnya 1 orang lagi untuk dibunuh tak terpenuhi. Tae-soo mulai percaya dengan penjelasan Jungmoon setelah mendapat konfirmasi jika tinggi Seolju tak sesuai perkiraannya. 비다. Mengetahui hari hujan kembali, dia bergegas untuk menyelamatkan Sun Jung.
Di tempat lain, dalam ketakutannya, Sunjung bertabrakan dengan seorang ahjusi. Hingga buah yang dibawanya pada jatuh. Anehnya, ahjusi itu ngotot ingin mengantarkannya pulang. 바래다 준다고. Dalam perjalanan, Taesu bergegas ke rumah Sunjung. Tak diduga ahjusi itu mengejarnya hingga menyeretnya. Di saat yang tepat, Taesu tiba di lokasi. Saat akan membunuhnya, Gutak datang dan melarang Taesu untuk membunuhnya. 그만해라, 교수야. 뭐야 당신? 그만해. Karena Taesu tak mau dengar, terpaksa dah Gutak menembak tangannya. Kedatangan Go Hyun ke TKP menyuruh Gutak untuk segera mengembalikan mereka ke penjara. Strategi Gutak dengan sengaja menangkap Seolju hanya untuk mengecoh si pembunuh agar dia beraksi sesuai rencananya, dan Sunjung yang sengaja dijadikan umpannya. Dari keterangan interogasi pelaku hanya menyimpan 22 sampel darah yang seharusnya ada 23 sesuai korban yang tewas. Taesu marah pada Gutak yang telah sengaja mengumpan Sunjung untuk memancing pelaku beraksi. Baru saja Gutak dihardik Taesu, kini giliran Wonchul menampolnya karena mengorbankan wanita itu. Duh, apes. Ahjusi itu mengaku jika dia tak membunuh satu korbannya. Walau dia telah menguntitnya selama 3 bulan, tapi wanita itu bukan dia yang membunuhnya. Tanpa memberitahukan Miyong dan timnya, tiba-tiba polisi menangkap kembali ketiga timnya untuk dikembalikan ke penjara. 사냥이 끝나니까 봄날이네. Seorang wanita yang ketakutan menghubungi emergensi polisi untuk meminta bantuannya karena diculik. Belum juga memberikan di mana alamatnya, penculik itu menemui dan dia berteriak. Sebelum memarahi bawahannya, Go Hyun mengupas dan memberikan apel untuknya. Lagi enak-enaknya makan apel, tiba-tiba moodnya berubah dan memarahi bawahannya karena tak becus menangkap pembunuh. Hade katro ya. Setelah mendapat perintah baru dari Go Hyun, Gutak mengunjungi Jungmun yang tangannya masih terluka karena luka tembak. 여기 왜 왔어? 약속. Setelahnya, Gutak menemui Wongsul. Dia kesal karena sebelumnya dikembalikan ke penjara secara tiba-tiba. Begitu juga selanjutnya dia menemui Jungmun. Pertanyaan Jungmun mengingatkan Gutak pada anaknya semasa hidup. Jika dia ingin mengajari anaknya memasak, tapi tak kesampaian karena putrinya keburu tewas dibunuh. Apesnya lagi, pada sidang kode etik, dia malah diskor karena kesalahannya. 나 같은 놈은 새끼 잡을 때까지는. Gutak senang karena ketiga timnya mau diajak kembali melanjutkan misinya. Kali ini mereka diberikan identitas resmi sebagai anggota Kepolisian Nasional Seoul. Mereka melanjutkan untuk memeriksa TKP sebelum menyimpulkan sesuatu. 대학생입니다. 이틀 전 그러니까 Jungmun masih kesal pada Gutak karena ulahnya Sunjung dirawat di rumah sakit. Jika kasus baru ini dapat diselesaikan, maka Gutak akan memberitahukan di rumah sakit mana dia dirawat. 피해자는 바로 이 피해자를 주시하고 있었다. Kali ini korbannya bernama Sojing, seorang mahasiswa yang baru pulang jam 2 pagi setelah kerja paruh waktu. Kejadiannya 2 hari lalu. Saat itu pelaku butuh waktu 3 menit untuk menangkap, menganiaya, dan menculiknya. Kemungkinan pelaku memang sudah menguntit korban. Saat memeriksa TKP, Taesu menemukan ponsel korban, tapi dia merahasiakannya. Saat kejadian, pelaku tak menyangka jika Sojing akan siuman dan melaporkannya pada polisi. Dia juga sempat mengunci pintu kamarnya, tapi pelaku mendobraknya. Kesal dengan perlawanannya, pelaku menjatuhkannya di kamar mandi. Pelaku diduga bernama Yang Sichol, berusia 37 tahun. Dia memutilasi korbannya dengan 300 potong. Pong edan. Seperti kesepakatan sebelumnya, penangkapan ini akan mengurangi tahanan mereka selama 5 tahun. 5년 제한합니다. 오케이. 있는 피해자가 경찰에 신고하는 걸 몰랐다. Dalam keterangan Miyong, menurut Jungmun ada yang aneh.
Dia tak akan dimutilasi jika tak melaporkannya pada polisi. Gutak mendapat informasi dari tim identifikasi jika potongan tubuh itu belum bisa dipastikan milik Sojing, karena bagian organ dalam tubuh masih belum ditemukan. Kemungkinan Sojing masih hidup. Potongan tubuh yang ditemukan bisa saja untuk mengacaukan penyelidikan polisi. Melihat lantai yang mencurigakan, mereka terkejut saat Gutak memindahkan lemari yang ternyata ada tempat penyimpanan organ tubuh manusia. Gutak berpendapat jika Yang Sichol melakukan perdagangan organ tubuh ke rumah sakit. Di tempat lain, Yang Sichol menerima telepon dari seseorang. Dia memberitahukan memiliki stok yang masih fresh. Sementara di suatu ruangan, Sojing masih hidup dengan tangan dan kaki terikat serta mulut disumpal. 아니면 뭐 초저녁부터 이런 데서 다 보자고 하시. 진짜 괜찮으셔? Tak ada angin dan tak ada hujan. Jak Sajang tiba-tiba mengajak Gutak bertemu di sebuah karaoke. 날 못 알아봐 짜증나게. 이게 뭡니까 형님? Sementara Wongsol mengajak kembali Solju untuk mencari bisnis pendonor ginjal. Di tempat lain, Taesu juga mendatangi FC Communication. Awalnya pemilik tempat itu berpura-pura tak mampu menyelesaikan ordernya untuk menyelidiki ponsel yang ditemukannya. Namun setelah ada orang lain yang datang dengan maksud yang sama, Taesu merasa dibohongi dan menampoli orang-orangnya. Hingga pemilik toko memberitahukan lokasinya di Gaebongdong, tempat berbagai pemalsuan berada. Di sana juga termasuk perdagangan manusia. Kembali ke karaoke, Gutak sudah kesal mendengar ocehan Jak Sajang hingga dia menampolinya. 많이 먹었다니까 왜 자꾸 Dengan cara-cara kasar, jaksa itu baru memberitahukan jika selama ini para jaksa juga menerima uang suap dari sindikat penjualan manusia. 침 좀 맞고 오면 안 되겠습니까 형님? Di bagian lain, Solju sudah ketakutan berada di TKP. Dia berpura-pura ingin mijit dulu karena lehernya sakit. Gimana nggak takut Solju diumpankan untuk berurusan dengan sindikat penjualan manusia. 사람이 납치되는 걸 보면 어떻게 할까? 예상한 사람처럼. Hanya Jungmoon yang menganalisa TKP di mana Sojing menghilang, sambil dibantu Miyong yang memonitor lewat CCTV. Hingga menyusuri jalan sampai di TKP, Jungmoon yakin jika korban masih berada tak jauh dari tempat tersebut. Kesal merasa dipermainkan, akhirnya Taesu juga menampoli orang yang telah memberikan dokumen Yang Sichol dan berhasil menemukan nomor ponsel yang diberikan Yang Sichol pada kliennya. Miyong meminta polisi untuk melacak nomor ponsel itu. Wongseo yang terus menguntit Solju harus berhenti di resto kambing bakar. Ternyata Solju akan dibunuh untuk diambil organ tubuhnya. Dalam ketakutannya, Wongseo datang dan menampoli Riman Hak dan kawan-kawan. Sementara Gutak yang gila membawa tabung gas untuk diledakkan di tempat mereka, guna menggertak Riman Hak agar memberitahukan di mana Yang Sichol berada. Penelusuran Jungmoon membawa hasil di mana dia dapat menemukan tempat yang mencurigakan. Dan Gutak dapat memaksa Ri Hakman untuk bertemu dengan Yang Sichol. Dia juga memberitahukan jika Sojing masih hidup. Pemberontakan Sojing di dalam truk menarik perhatian seseorang untuk menolongnya. Sayangnya, Yang Sichol menangkap basah dan membunuhnya. Mendapat berita dari Miyong di mana posisi Yang Sichol berada, Taesu bergegas ke TKP, begitupun dengan yang lainnya. Sementara Sojing akan dieksekusi oleh Yang Sichol, teriakannya terdengar oleh mereka. Sichol menampol kepalanya hingga Sojing pingsan. Kedatangan mereka tak butuh waktu lama untuk menangkapnya. Melihat korban masih wanita muda, kontan Gutak teringat dengan putrinya yang juga sudah tewas dibunuh. Mereka senang ternyata Sojing masih hidup. Sesuai janjinya, Gutak memberikan alamat rumah sakit di mana Sungjun dirawat.
Wong Seol yang lagi menghitung masa tahanannya yang baru lunas 9 tahun, masih tersisa 19 tahun lagi. Saat buang air kecil, tiba-tiba sebuah van menculiknya. 수술을 하려던 일당이 경찰에 검거됐습니다. 장기 인신매매를 주도한 Berita penangkapan penculik di area Yongdengpo telah melegakan masyarakat. Para korban diambil organ tubuhnya untuk dijual oleh sindikat perdagangan manusia. Di tempat lain, Wong Seol dibawa ke suatu tempat. Ternyata orang yang menculiknya adalah orang yang dikenalnya. 한만이다 웅철아. Jungmun mendatangi pusat suruhan untuk mencari seseorang bernama Jungguk yang berusia 30 tahun. 주정국 30대 후반. Dia dulu bekerja di tempat yang sama. Di masa lalu, untuk memastikan Jungmun benar-benar telah membunuh orang lain, dia meminta Jungguk untuk menguntit dirinya sendiri. Walau permintaan itu terkesan aneh ya, semua dikarenakan ingatannya sering lupa. 그럼 지금 제가 제정신이겠어요? Miyong khawatir karena Wong Seol telah menghilang selama 3 jam. Gutak menyarankan bahwa mereka harus mempercayai timnya. 문제라도 생기면 Beberapa saat kemudian, Wong Seol datang. Dia tak berterus terang telah diculik. Rupanya orang yang dikenalnya memberitahukan jika Jungmun seorang pembunuh berantai. 연쇄살인범이 Taesu telah tiba di rumah sakit. Sunjung memberitahukan jika Gutak juga pernah datang menjenguknya. Dia berterima kasih karena Taesu orang yang telah menyelamatkannya. Informasi itu didapat dari Gutak. Setelah bertemu Gohyun, Gutak melanjutkan perburuannya untuk menangkap sindikat penjualan manusia di Seoul. Walau polisi telah mengetahui tempatnya, tapi mereka tak memiliki bukti sehingga tak dapat menangkap. 확보를 하고 있는데 그거가 없어서 그런 거거든. 지금까지. Sementara orang-orang yang baru saja mereka tangkap itu hanyalah kelas tengkulak yang menerima dari pengecer. Mereka berbagi tugas untuk menangkap para pengecer. Kini mereka mendapat gembongnya bernama Hwang Gyeong-sun, berusia 58 tahun dan sudah 7 tahun menjalankan bisnisnya. Mereka juga melibatkan beberapa polisi sebagai kaki tangannya. Gohyun segera memerintahkan Gutak untuk menangkap Hwang. 서울 지역 오해합니다. 그걸 봤는데 뒷돈 받은 경찰들도 상당수가 있고. Dan malam ini mereka akan bergerak. Pelaku yang tak mau bekerja sama dengan Miyong dalam interogasinya dilanjutkan oleh Taesu. Yang tak basa-basi, dia langsung menyiksanya jika pelaku tak menjawab. 황 여사가 누구야? 그걸 내가 Di tempat lain, Hwang Go-shun sedang menyandera bocah karena ayahnya tak bisa mengembalikan pinjaman uangnya. 2억 3천만 원. 543번 지역. Sementara tim sedang bergegas ke markas Hwang. Gutak mengingatkan ada lebih dari 100 anggota di markas mereka. Hanya ada 2 orang yang tahu dengan rencana penyergapan mereka, yaitu Komisaris Gohyun dan Kapten Tim SWAT. 경특대 차오준 경장뿐입니다. Kompensasi dari pekerjaan kali ini bernilai pembebasan tahanan mereka selama 10 tahun. Tentu dengan resikonya yang lebih besar. 어린이는 아빠의 눈이 돼. Hwang akan mengambil mata ayah si bocah untuk melunasi hutangnya. Duh, kejam. 준비됐답니다. Tiba di lokasi, Miyong dan temannya menunggu di bawah. Untuk memasuki gedung itu, mereka harus melewati beberapa pemeriksaan. Dan mereka harus berpencar sesuai arahan dari petugas yang jaga. Hal ini membuat Jungmun curiga dan memberitahukannya pada Wong Seol. Taesu berpura-pura ingin ke toilet. Mereka mulai menyadari gelagat tak baik. Gutak mengeluarkan pistolnya dan sesaat kemudian terdengar ledakan senjatanya. 들켰네. Hingga mereka melawan para penjaga tersebut. 칼디민 놈들이 어딨어? 우리가 경찰이 아닌 걸 알아. Menurut Jungmun, hanya 3 dari mereka yang membocorkan status mereka bukan polisi. Taesu memberitahukan Miyong untuk meminta bantuan karena kedatangan mereka sudah ada yang membocorkannya. Saat Miyong akan meminta bantuan, ternyata Detektif Gim memukulnya. Itu berarti pengkhianatnya Detektif Gim. Sambil melihat kamera CCTV, Gutak mengancam Hwang akan segera menangkapnya. 넌 내가 잡는다. Sementara Wong Seol heran mengapa tim SWAT belum datang juga. Tak hanya Gim yang berkhianat, tapi juga Kapten SWAT bersekongkol dengan Hwang. Para bocah yang berada di gedung ini dimanfaatkan Hwang untuk memberitahukan bawahan mereka. 삼촌들한테 전해. 안녕하세요. 탐탐 여러분.
그래서 제가 agar memblokir gedung tersebut dengan mematikan semua lift dan komunikasi. Penyergapan pun dimulai. Jungmun terkena tikam hingga Wong Seol membopongnya. Gutak dapat melumpuhkan ruangan kontrol CCTV. Situasi ruangan membuat Wong Seol dan Jungmun terkejut melihat mayat-mayat yang telah dimutilasi Hwang. Mereka terpaksa bersembunyi di ruangan mayat. Saat Wong Seol keluar ruangan untuk mengecek situasi, tim SWAT melihat ceceran darah Jungmun dan mengejarnya. Ah Ju-si yang menculik Wong Seol beberapa hari lalu ternyata menyuruh untuk membunuh Jungmun, dikarenakan salah satu putri temannya menjadi korban pembunuhan Jungmun. Jika tidak, Wong Seol yang akan dihabisinya. 이번이 기회야. 어디서 뭐하고 살든 자유야. Tak mau mati konyol, Jungmun melawan. Tapi saat dia terpojok, untung Wong Seol kembali ke ruangan itu dan membantunya. Hingga Tae-soo dan Gutak juga tiba untuk membantu. Karena semua pintu keluar gedung sudah terkunci, satu-satunya cara mereka harus ke lantai 15 untuk menangkap Hwang. Namun masalahnya lift itu telah dimatikan di lantai 5. Tae-soo bergegas ke lantai 5 untuk mengaktifkan lift dan harus melewati banyak rintangan. 한번 싸워볼 만하지 않겠냐? 못하면 Di luar gedung, Myung berhasil melepaskan ikatannya dan menghubungi komisaris Go Hyun. 입니다. Setelah lift berhasil diaktifkan, mereka ke lantai 15 untuk menyandra Hwang. 보고 집지 않으면 길들 비켜. Tiba di lobi, Hwang malah menyuruh anak buahnya untuk membunuh mereka. Tak peduli dirinya akan mati, maka pertarungan pun berlangsung. Beberapa saat kemudian, Go Hyun dan pasukannya tiba di saat mereka sudah terpojok. Dan Hwang pun berhasil ditangkap. Karena Gutak tak bisa memukul perempuan, maka Myung yang mewakilinya. 고의원은 깜빵에서 Wong Seol tak menyadari jika ada seseorang yang menguntit dirinya untuk melaporkan jika Wong Seol belum membunuh Jungmun sesuai perintahnya. Seorang pria memberikan kejutan pada kekasihnya dengan mengajak mereka tunangan. Namun pacarnya menolak. 조용히 보내줘. Tiba-tiba, seseorang dengan senapannya menembaki warga tak bersalah. Go Hyun menemui jaksa Jang karena kejaksaan membatalkan surat penahanan pada Hwang yang sudah susah-susah ditangkap timnya. Namun tiba-tiba kedatangan jaksa Oh seniornya langsung memborgol jaksa Jang. Rupanya aksinya ini hanya untuk mendapatkan jawaban kepenasarannya tentang tim khusus yang dipimpin Gutak. 이건 인신매매 조직 소탁만 해도 그래. 3주 만에 청소했어요. 오구탁 경이랐고. Dia ingin berpartisipasi untuk mengawasi kasusnya. Di tempat lain, Tae-soo bertemu lagi dengan Sun Jung. Tak disangka ternyata Tae-soo adalah orang yang membunuh suaminya. Tapi Sun Jung tak mengetahui. 죽인 원한 사람이 아닌데. 그 사람이 말이에요. Dia hanya ingin menanyakan alasan apa pembunuh itu menghabisi suaminya. Padahal dia seorang ayah dan suami yang baik. Selama hidupnya dia tak pernah menyakiti orang lain. Secara tidak langsung, Tae-soo berharap agar Sun Jung mau memaafkan pembunuh suaminya. Namun dia menolak. Besok juga dia akan meninggalkan rumah sakit karena harus kembali bekerja. Tae-soo memberitahukan bahwa setiap bulan ada 1 juta won yang ditransfer ke rekening suaminya bernama Dong-jak. Berita itu didapat dari Im Jong. Tentu berita ini tak dipercaya, siapa pula yang mau mengirim duit tanpa alasan. Sun Jung juga melarang Tae-soo untuk menemuinya kembali. 내가 사람 하나를 꼭 죽이겠거든.
Taesu meminta izin untuk membunuh seseorang pada Gutak dan dia berjanji akan mengikuti apa saja perintahnya. Jika tidak membunuhnya, dia tak akan pernah bertemu lagi dengan Sunjung, karena Taesu merasa bersalah padanya. Ocehan ini didengar Miyong yang lantas mengocehinya. Namun Gutak menegur Miyong untuk membiarkannya. Ujung-ujungnya kedua orang itu malah jadi adu mulut guna mempertahankan argumennya. 떠밀지는 마라. 그게 그렇게 간단한 문제야? 잡고 잘 올라가려고 일하는 거잖아. Mereka mendatangi TKP di mana orang-orang tak bersalah mati ditembaki. Miyong menduga jika pelaku adalah orang yang sama yang terjadi di Gyeongdong. Untuk mendapatkan pembunuh ini, Gutak memberikan pembebasan 5 tahun penjara. 5년짜리다. Taesu mulai mengamati TKP dan menemukan selongsong peluru. Dia mensimulasikan perkiraan pelaku menembak para korbannya. 사격의 용의 5. Menurut Jungmun, penembakan yang dilakukan 3 hari lalu sama persis dengan yang terjadi sekarang. Dia menembaki 6 korbannya. 그 사이 잠깐의 텀이 있는 것. Taesu teringat saat di lapas dia pernah melihat Jungmun yang saat itu memang menjadi targetnya karena seseorang telah menyuruhnya. 간단해요. 사건 발생 후 Dari hasil rekaman CCTV, pelaku diduga sebagai supir taksi. Di tempat lain, seorang pembunuh sedang menyiapkan peluru senapannya. Mereka membaca berkas-berkas narapidana. Jungmun memberitahukan korban-korban yang terjadi di Hwayongdong. 오구탁 당신 생각은 어떤데? 나도 잘 모르겠다. Taesu menemui temannya bernama Hyewon yang bekerja di lapangan tembak. Taesu menduga jika si pembunuh tak memiliki senjata api. Dia menduga hanya meminjamnya dari lapangan tembak. Taesu meminta tolong Hyewon untuk mencari tahu di lapangan tembak lain apakah dia mendengar ada senjata api yang hilang. 개인용은 아니다. 어느 사격장에도 몇 개씩 갖고 있잖아. Miyong menyuruh Wong Shol untuk menguntit taksi yang dicurigai mereka sebagai pembunuh. 번호 차량 발견하면 의견감 준비 다 됐어. Jungmun mendapatkan informasi bahwa korban ke-6 dari 2 peristiwa penembakan sama-sama bekerja di Samjin Elektronik. Keduanya pejabat di perusahaan tersebut. Dan motifnya sama, pelaku membunuh orang yang dicintainya lebih dulu sebelum menembak kedua karyawan pabrik tersebut. 그래서 결론이 뭐야? 두 사건의 마지막 피해자는 같은 회사에 다니고 그들 최측근이고. Setelah mendapatkan plat nomor taksi yang dicarinya, Miyong memberitahukan Gutak dan menyuruh Wong Shul untuk menguntitnya. Wong Shul bergegas turun untuk menangkapnya di saat taksi itu sedang berhenti menunggu lampu merah. Tapi rupanya mereka salah tangkap. Supir taksi itu ketakutan karena tak tahu apa-apa. 몰고 트렁크 열어. Sesaat kemudian terdengar letusan tembakan dari pelaku yang sedang menembaki korbannya. Tentu membuat Wong Shul terkejut, apalagi orang-orang pada berlarian karena ketakutan. Sebelum pelaku menembak orang terakhir, dia berteriak mengatakan, "Kenapa kamu melakukannya pada kami?" Ocehan itu menjelaskan bahwa pelaku kenal pada korban. Dalam situasi yang genting, tiba-tiba Do Hwang muncul dan mengajak Wong Shul pergi. 정이 부탁한 일 했냐? 그럼 가자. Beberapa saat kemudian, Gutak dan Miyong tiba di TKP. 4 orang luka-luka dan 1 orang tewas. Dia adalah manajer Samjin Elektronik. Sementara mereka kehilangan Wong Shul yang tiba-tiba tak bisa diketahui keberadaannya. 웅철이는 어떻게 된 거야? PS 위치 파악이 안 되네요. Di tempat berbeda, Wong Shul terus ditekan oleh Do Hwang karena dia belum juga membunuh Jungmun. Taesu mendapat kabar jika di lapangan tembak lain ada yang kehilangan senapan ilegal 2 minggu lalu. Ternyata Hyewon juga seorang pembunuh yang telah insaf setelah kakinya cacat karena disiksa seseorang bernama Junsuk yang juga musuhnya Taesu. 박웅철? 너 어디야 지금? 막발 쏘기 전에 그랬다고. 무슨 일 있지 너? Setelah memberikan alasan, Wong Shul menghubungi Taesu guna memberitahukan jika pelaku mengatakan apa yang telah dia dengar sebelum menembaknya. Dia meminta Taesu untuk segera menangkapnya. Tentu ocehannya membuat Taesu terheran. 정태수 씨, 보수는 시장가 2배로 드릴게요.
Seperti telah menjebaknya, seseorang menyuruh Tae-soo untuk membunuh orang yang ada di foto tersebut yang ternyata Jung-moon. Saat Tae-soo menolak, tiba-tiba mereka menyerangnya. Namun sesaat kemudian mobil polisi datang dan menangkapnya. Tentu dengan ditangkapnya Tae-soo dan menghilangnya Won-sol membuat Gutak kebingungan. 어디 떠든 농철이? 그건 잘 모르겠는데 여기부터 가봐. Tae-soo memberitahukan pesan Wong-sol, tapi dia tak tahu di mana Wong-sol berada. Sambil memberikan lokasi di mana senapan hilang itu digunakan pelaku. Karena kini hanya Jung-moon yang masih mendampinginya. 다니면서 총 좀 쏴보셨던 분 같고. Setelah mendatangi lokasi, Gutak mendapatkan dua nama, yaitu nama Chang-sik dan Myung-jin sebagai pelaku yang telah mencuri senjatanya. Dengan mudah mereka menangkap Chang-sik. 정말 하자는 대로 한 죄밖에 없어요. Dalam interogasinya, Chang-sik dipaksa Myung-jin untuk membantunya menembaki targetnya. 지금 어딨어요? 들킨 것 같다면서. Di bagian lain, Myung-jin sedang menyiapkan senjatanya untuk menghabisi Ah Ju-si. Ternyata dia memang supir taksi. Esok harinya di sebuah taman, Gutak dan kawan-kawan sudah mengamati tempat tersebut. Dengan mengumpan pimpinan Samjin Elektronik, rupanya dugaan mereka benar jika Myung-jin berada di lokasi yang sama. Jung-moon yang memang sudah mencurigai pria bertopi itu menguntitnya. Dan dapat menghentikannya di saat Myung-jin akan menembak pimpinan pabrik tersebut tepat di hadapannya. 장명진. Kali ini Myung-jin melakukan kesalahan, rupanya senapannya belum diisi peluru. Setelah berhasil mengisikan peluru pada senapannya, dia menyandera orang lain. Jung-moon menjelaskan masalah di Samjin Elektronik bahwa semua bermula karena dua eksekutif perusahaan melakukan korupsi. Dan keduanya memecat 20 orang staf termasuk kedua pelaku dan menggantikannya dengan pegawai magang. Orang yang melakukan ini kepala HRD untuk menutupi kasusnya. Akibat dari pemecatannya, hingga Myung-jin harus kehilangan istrinya yang sakit karena tak bisa berobat. Tapi yang jadi masalah, korban-korban penembakannya adalah orang-orang tak bersalah. 네가 죽인 사람들. 치매 걸린 호르몬을 모시고 사는. Yong-sun yang bekerja sebagai pesuruh, dia mencari nafkah untuk ibunya yang sudah pikun. Kim-sol pengemudi bis siang dan malam untuk membayar sekolah anaknya. Sang-gun seseorang yang dipecat dari pekerjaan seperti dirinya. Mi-jang yang sebentar lagi akan menjadi pengantin. Sementara Jun-sok yang baru pulang dari makam istrinya yang meninggal karena penyakit, persis dengan yang terjadi pada Myung-jin. Seharusnya dia membunuh orang-orang penjahat seperti dirinya sambil menarik senapan ke dadanya. Setelah Jung-moon dapat mengambil senapannya, Gutak datang dan mengingatkan agar tak membunuhnya. 아까 네가 한 말. Di bagian lain, Wong-seol disekap dalam ruangan. Do-hwang mengingatkannya di masa lalu dia memberikan semua fasilitas yang dibutuhkan Wong-seol, tapi malah membalasnya dengan kekecewaan karena tak mau mengikuti perintahnya. Wong-seol tak melupakan semuanya. Saat bekerja dengan Do-hwang, dia memang menikmati kemewahan. 연쇄살인범이야. 감사하게 생각하고 있습니다. Tapi selama bekerja dengannya, dia tak bisa tidur nyenyak. Karena orang-orang yang telah dibunuhnya selalu muncul dalam mimpinya. 그래서 저는 잠을 잘 못 잤습니다. 생활이 상실했나 이 새끼가. 주광이 형! Kini dia ingin hidup dengan damai. Tapi Do-hwang tak mau tahu, dia harus segera membunuhnya. 나중에 돈 많이 벌면 진짜 순금으로 하나 해드린다. 근데 이거 아세요, 형님? 웅철이 오늘 묻는다. Wong-seol teringat dengan Jung-moon yang telah beberapa kali menolongnya. 사람을 살릴 수도 있는 내 마음이 움직이는지. Bebas dari penjara, Tae-soo disambut Mi-yong untuk segera bergabung mencari Wong-seol karena GPS-nya menghilang. Mereka terus mengejar Wong-seol karena GPS-nya timbul tenggelam. Agar bisa kabur dari mobilnya, Wong-seol mulai cari gara-gara dengan melecehkan salah satu temannya. Hingga rencananya berhasil dan mobil mereka oleng dan menabrak trotoar. Mi-yong menemukan GPS-nya berhenti di Gunung Guangdok. Mereka telah menggali untuk kuburan Wong-seol. Do-hwang teringat dengan pesan orang yang menyuruh Wong-seol membunuh.
Tiba-tiba dia menyuruh bawahannya untuk melepaskan ikatan tangan Wong Shol. Sambil memberikan cincinnya kembali, mereka melanjutkan dengan menguburnya hidup-hidup. Gutak datang tepat pada waktunya di saat mereka selesai menguburkannya. Tentu aksinya ini langsung diketahui dan mereka menampolinya. Di dalam hutan, Wong Shol berhasil keluar dari kuburannya. 너네 쪽 사람들이 갈 거다. Do Hwang sengaja menguburnya dengan tanah yang gembur agar dia bisa keluar. Menurutnya, Wong Shol yang sudah dikenalnya kini sudah mati. Dia meminta Wong Shol agar tak muncul lagi di hadapannya. Dalam pembicaraan mereka, tiba-tiba Wong Shol mendengar jika mobil Do Hwang ada yang menghentikannya. Seorang pria keluar dari mobil dan langsung menikam supirnya. Usaha untuk membunuh Do Hwang mendapat perlawanan. Wong Shol tahu ada sesuatu yang tak beres dengannya. Entah siapa dalang yang menyuruh Do Hwang untuk dihabisi. Karena tak bisa menolongnya sendirian, Wong Shol meminta bantuan Gutak dan tim. Tapi masalahnya Do Hwang adalah bos mafia. Seperti perkiraan Wong Shol bahwa Do Hwang diculik setelah ditampolin. Hasil kesimpulan Gutak jika ini sebuah pengkhianatan yang terjadi pada organisasi mereka. Mereka harus merahasiakannya jika Do Hwang telah diculik. Karena jika sampai bocor berita ini, organisasi itu pasti akan perang untuk merebut daerah kekuasaannya. 일단 이 두강 이름으로 지라시부터 뿌리자. Gutak menyarankan agar mereka membuat kesepakatan atas nama Do Hwang dengan memberitahukan jika Do Hwang akan memberikan pengumuman penting. Jadi mereka pasti akan datang. Setelah mereka berkumpul, barulah aksinya dimulai. Wong Shol yang akan menggantikan peran Do Hwang. 왔습니다. 형님 말씀 전하라. 세금을 올리겠다 이거야? Setelah bertemu dengan para bos mafia, ada 6 orang yang diduga salah satunya yang menculik Do Hwang. Wong Shol mengumumkan kenaikan upeti sebesar 30% yang harus disetorkan pada Do Hwang. Mereka pasti akan protes dan marah. Hanya salah satu dari bos ke-6 orang itu yang tak akan marah. 이 두광 입에서 나온 말이 아닌 걸 아닌가? 그럼 이제 범인 새끼 한번 골라. Karena dia tahu di mana Do Hwang berada. Nah, orang itulah dalang penculikannya. Kini bos bernama Munggi yang dicurigai Wong Shol. Mereka harus memisahkannya dari kelompok lain. Setelah menyadap teleponnya, mereka tahu akan ada pertemuan lagi di sebuah gudang di dermaga Incheon yang berarti Do Hwang masih hidup. Gutak membagi dengan 2 tim. 나하고 유경감은 손문계 그 새끼 걸고 내 나이가 몇인데 객기를 부릴까? Dia akan menunggu Munggi. Diam-diam Gutak melibatkan Jaksa Oh dan timnya. Setelah masuk di dalam gudang, Gutak melepaskan tembakan pistolnya dan menyuruh Munggi keluar dari persembunyiannya. Munggi tak bisa berbuat apa-apa selain mendengarkan ocehan Gutak. 실적 때문에 온 것 같으냐 이 새끼야. 오시는 건 미리 말을. Dia datang untuk mencari Do Hwang, bukannya minta bagian. Di tempat lain, trio Wek-Wek tiba di lokasi. Tapi dugaannya salah di mana Do Hwang tak ditemukan di lokasi tersebut. 형님 없다고 여기. 어떻게 하는지 나 잘 모르겠는데 여기 지금. Sesaat kemudian, Dong-sik dan kelompoknya datang. Rupanya dia mencari Munggi. Kini mereka tahu bahwa pengkhianat sebenarnya adalah Dong-sik yang juga tangan kanan Munggi yang telah menculik Do Hwang. Lalu berlanjut akan menculik Munggi. Tapi Munggi selamat berkat kedatangan Gutak dan tim. 네 좀 도와라. 우리가 먼저. Di tempat lain, Im Jong mengajak Hyunwoo untuk menemui Tae-soo. Dong-sik tertangkap basah karena ponsel bawahannya dipegang Wong Shol. Dia meminta Dong-sik untuk menghentikannya karena kaki tangannya telah dilumpuhkan. 네 애들 다 정리됐다고 이 새끼야. Dong-sik merencanakan untuk mengubur Do Hwang dan kabur dari Korea. Di dalam bagasi mobil, Do Hwang masih teriak-teriak karena dikurung. Tak sengaja dia menemukan ponsel yang terjatuh milik pengawal Dong-sik dan menelpon polisi.
Miyong mendapat kabar dari kantor dan memberitahukan Wong Seol jika mobil yang menculik Do Hwang ada di sekitar Taman Incheon. Kini Gutak berkomunikasi langsung dengan Do Hwang, namun dia tak mengetahui jenis mobil yang sedang membawanya. Yang dia tahu warna mobil itu hitam dengan 3 penumpang. Sesuai perintah Gutak, Do Hwang dapat melepaskan lampu belakang mobil. Kini mereka tahu mobil mana yang membawa Do Hwang. Seseorang memberitahukan tentang lepasnya lampu mobil mereka hingga pengejaran mereka jadi ketahuan deh. Karena itu mereka membuat kekacauan di jalan hingga mobil mereka terhenti untuk melanjutkan pengejaran. Jongmun segera meminjam motor dan mengejarnya. Mobil Dong-sik pun berhenti setelah diserangnya. Do Hwang terkejut karena yang membukakan bagasi mobilnya Jungmun, orang yang selama ini ditarget untuk dibunuh. Dia segera mengambil pisau yang ditemukan di dalam mobil. Jungmun terkejut saat dirinya malah diserang Do Hwang. Untunglah dia memiliki senjata yang selalu dibawanya. Kedatangan Wong Seol memberitahukan bahwa Jungmun lah orang yang telah menyelamatkannya. Ocehan Do Hwang terdengar oleh Jungmun jika Wong Seol menolak untuk membunuhnya. Akhirnya Wong Seol dapat mengambil pisau yang dipegangnya. Kini Jungmun teringat saat Wong Seol sempat menghilang sebelumnya. 전자발찌 Karena Jungmun tak mendapat jawaban dari Wong Seol siapa orang yang telah menyuruh Do Hwang untuk membunuhnya, Jungmun akan menanyakan langsung padanya. Sementara Tae-soo mendapat kabar jika Im Jong tewas. Im Jong dibunuh oleh pembunuh profesional. Dia memotong arteri tangannya karena akan kehilangan banyak darah. Jaksa Oh dengan terang-terangan kini mulai mencampuri urusan mereka. Dia mengevaluasi semua tim Gutak. Jaksa Oh juga tahu jika mereka sedang menyelidiki kematian Im Jong, seorang pembunuh bayaran yang baru saja tewas. Pihak forensik menemukan sidik jari milik Hyun Woo pada pisau yang dipakainya. Mereka mendatangi rumah Hyun Woo yang ternyata dia juga ditemukan tewas karena bundir. Beberapa saat kemudian, pacar Hyun Woo datang dan menangis karena sebentar lagi mereka akan menikah. Gutak merasa aneh mendengar Hyun Woo akan menikah tapi melakukan bundir setelah membunuh Im Jong. Tae-soo teringat dengan pesan Hyun Woo sebelumnya bahwa Tae-soo harus hati-hati pada Jong-suk. Kejadiannya, seseorang menggantung Hyun Woo setelah menyiksanya. Lalu dia menembak tali yang membuat Hyun Woo tewas tergantung. 친구들한테 창피하지 않겠냐? 누군가에게 살해당한 걸. Tae-soo akan menangkap pembunuh Im Jong. Menurutnya itu bukan ulah Hyun Woo. Karena Hyun Woo mahir dengan senjata api dan tak menyukai pisau. Sementara Im Jong dibunuh dengan memotong arteri tangannya. 우연호가 죽인 것처럼 꾸미고 그게 여의치 않으면 원한 살고 싶으면 이번 사건 손대지. Tae-soo meminta Gutak agar tak ikut-ikut menangkap pembunuh ini karena orangnya berbahaya. Tae-soo menemui seseorang guna menanyakan di mana Jong-suk. 어딨어요, 정석이 씨가? 종석이가 죽였다고 생각하냐? Gutak melakukan forensik sendiri untuk mendapatkan barang bukti di TKP, di mana Hyun Woo dibunuh. Gutak malah menemukan foto Hyun Woo yang terjatuh. Hasil temuannya membenarkan pendapat Tae-soo bahwa dia tak bundir tapi dibunuh. Di lantai rumahnya ditemukan banyak bercakan darah. Miyong memberitahukan bahwa tim forensik menemukan ada sebuah mobil yang meninggalkan parkiran setelah Hyun Woo tewas. Tapi wajah mereka tak terlihat jelas. Semuanya ada 3 orang penumpang. Di tempat lain, Tae-soo menemui orang yang pernah menyuruhnya untuk menghabisi Jungmun. 널 추천하니까 누굴 연결시켜줬는데? 임 선생이랑 우연호. Karena Tae-soo menolak, dia menyuruh Jong-suk untuk mengeksekusinya. Orang yang sama juga yang dicurigai telah membunuh Im Jong dan Hyun Woo. Di malam kematiannya, pria itu memberitahukan jika Jong-suk akan membunuhnya. Pria itu menyuruh Tae-soo jangan menolong Jungmun. Jika tidak, dia juga pasti akan dibunuh. 그래도 정 살리고 싶다.
Sementara Wong Seol menemui Do Hwang guna menanyakan siapa orang yang telah menyuruh untuk membunuh Jung Moon. Tapi Do Hwang menolak untuk memberitahukannya. Di tempat lain, Jung Moon yang masih menunggu Won Sul tiba-tiba ditikam seseorang dengan cara memepetnya dengan menggunakan pisau khusus sebagai senjatanya. Jung Moon yang terluka dibawa ke rumah sakit. Gutak menanyakan siapa orang yang berusaha membunuh Jung Moon. Tae-suk ini mengaku jika ada seseorang yang pernah memintanya untuk membunuh Jung Moon. 이정문을 죽이라는 의뢰. 나도 아직 몰라. Tapi dia tak tahu siapa dalangnya. Saat kembali menemui pria itu, ternyata sudah tewas. Padahal Tae-suk memborgolnya sebelum pergi ke rumah sakit. Tae-suk akan menemui seseorang untuk menyelesaikan masalah ini dan meminta Gutak untuk menjaga Jung Moon. 목 매달고 죽는 자살. 몇 번이나 말했지 않았었잖아. 이장문 그 새끼는 뭐. Kini Sucho juga dibunuh setelah menolak untuk membunuh Yunwo. Tae-suk menemui seseorang di dermaga sesuai pesan yang didapatnya. Sementara aksi untuk membunuh Jung Moon terus berlangsung. 뭐냐 너는. Kali ini tertangkap basah Wong Seol. Jong-suk memberitahukan Im Jong tak akan mati jika dia tak ikut campur urusannya. Sementara Hyunwoo dibunuh hanya karena berada di tempat yang salah saat kejadian. Sebenarnya mereka bertiga itu bekas satu geng yang dipimpin Im Jong. Karena mereka kini sudah bertemu kembali, maka salah satu dari mereka harus tewas. 죽이라고 빨리! Dalam pertarungan itu, Jong-suk tertikam oleh Tae-suk. Dendam Jong-suk dikarenakan dia telah merasa ditinggalkan Im Jong dan kawan-kawannya. Sementara dirinya masih menjadi orang buangan. 그 여자 만나고 내가 변한 게 아니고 넌 Setelah siuman, Jung Moon mendengarkan pesan di ponsel. Mengetahui pesan itu bahwa Jong-suk orang yang berniat membunuhnya, dia bergegas kabur dari rumah sakit. Ternyata dia menemui Jong-guk, orang yang memang sedang dicarinya. 살다가 자기 기록해 드릴게. Menurutnya, Jung Moon memang pelaku pembunuhan berantai. 내가 기록한 걸 보여달라. 그래서 이정문 너 살인자 맞아. Namun aneh mengapa Jung Moon memintanya untuk menguntit dirinya sendiri, yang ternyata Jung Moon adalah pembunuh. Walau awalnya dia tak tahu maksud dari semua ini. Dia sebenarnya dapat mendapatkan uang dengan aksi Jung Moon saat membunuh, tapi dia tak ingin terlibat terlalu dalam. Korban terakhirnya adalah seorang gadis anak SMA putri dari detektif penanggung jawab kasusnya. Di hari gadis itu mati, Jung Moon berdiri di depan rumahnya. Saat polisi menangkapnya, Jung Moon berpura-pura gila dan mengatakan jika dia tak ingat apapun. 새끼. 나중에 경찰한테 Dia menyewa Jung-guk untuk memfoto dan melihat aksi pembunuhan yang dilakukannya adalah bagian dari sandiwaranya. Dia menyesal telah menerima tawarannya. Bahkan setelah kejadian mengerikan, Jung-guk tak pernah lagi kembali ke kantornya. Setelah membunuh, dia melihat ke arahnya yang sedang memfoto-foto aksinya. Hal itu sangat menakutkannya. 걔가 죽던 날에도 Diam-diam, semua pembicaraan mereka didengar oleh Gutak. Setelah mendengar penjelasan dari Jung-guk, Jung Moon teringat dengan ocehan Yujin sebelumnya. 내가 용서가 안 돼. Kini Gutak tahu jika Jung Moon lah orang yang telah membunuh putrinya. Dia teringat saat berbicara dengan teman polisinya. Gutak sangat terpukul karena makanan favoritnya sudah dibuat oleh ayahnya yang belum sempat dimakannya. Anak sematawayang ini akan pergi jauh menemui ibunya. Hingga dia terbawa emosi dan mencabut pistolnya guna membunuh Jung Moon. Dalam keraguan Gutak akan membunuhnya atau tidak, tiba-tiba mobil Miyong dan Jaksa Oh datang menemuinya. Karena Jung Moon kabur dari rumah sakit.
Jaksa membawa Jungmun ke sebuah rumah. Rupanya Gutak terus menguntitnya. Saat Gutak menodongkan kembali pistolnya, Jungmun merasa dia tak membunuh Jion. 내가 죽였다고 생각하냐고. 그때 날 찾아온 이유가 뭐야? Itu sebabnya dia pernah menanyakannya pada Gutak saat dia menemuinya kembali di lapas. Apa yang sedang dipikirkannya? Tapi jika dia tak percaya dengan ucapannya, Jungmun tak akan lari untuk dibunuhnya. Gutak tak jadi menembakkan pistolnya. Jungmun meminta Gutak untuk memeriksa mobil dalam foto yang dimilikinya. 난 죽일 건데. Di tempat lain, pelaku pembunuhan berantai yang pernah ditangkapnya tewas karena bundir. Myong tak percaya dengan analisa forensik. Dia tewas seperti ada yang menjerat lehernya dari arah belakang. 그렇게 진행하겠습니다. 누구예요? 그딴 옷을 내린 사람이. Lebam pada leher dan kuku jari yang patah itu menandakan dia melakukan perlawanan. Perintah Myong untuk melakukan otopsi ditolak karena atasannya memerintahkan untuk segera mengkremasi dan membuang abunya ke sungai. 지금 그런 말씀을 하시는 거죠? 그런 영화에나 나올 법한 이유 때문에 범죄 수사과 Alasan Jaksa Oh mau bergabung dengan tim Gutak dikarenakan dia memiliki rencana untuk membubarkannya. Karena tim khusus ini hanyalah seperti bom waktu yang siap meledak. Jaksa Oh mengetahui jika Komisaris Go Hyun orang terakhir yang menemui Ah Ju-si sebelum tewas. Myong menanyakan kebenarannya. 바로 자살했다라는 게. 날 보면서 Gutak melepaskan jam elektronik yang dipakai Jungmun, itu menandakan Jungmun akan dikembalikan ke lapas. Mobil yang sudah diperiksanya hanyalah taksi gelap milik Cak Jiman. Yang di masa lalu, mobilnya selalu dipakai Jungmun. Saat bertemu dengannya, Jungmun mengingatnya. Begitu juga dengan Cak Jinman, dia seperti ketakutan melihat Jungmun. Jungmun berhasil memaksanya bahwa ada orang yang sengaja menjebak Jungmun sebagai pembunuh. Dia bernama Dr. Kim. 3 tahun lalu, Dr. Kim bersedia membayar 3 kali lipat agar dia mau bekerja untuknya. 하셨나요? Mereka menuju klinik ke psikiatri Yongsong. Ternyata Jungmun di masa lalu pernah datang ke klinik tersebut dengan diantar seseorang. Kini Dr. Kim tak bekerja di klinik itu lagi. 김동호 원장님 말씀하시는 건가요? 묻는 말에 대답이 나시고 짧게. Diam-diam Myong membuat kesepakatan tersembunyi dengan Jaksa Oh. Tanpa sepengetahuan atasan dan Gutak, Jaksa Oh meminta Myong untuk menemui Wongsol dan Taesu di lapas, guna mencari tahu siapa orang yang telah menyuruh mereka untuk membunuh Jungmun. Mereka berdua tak tahu pasti, hanya tahu siapa penghubungnya. Maka Myong menemui Junsol. Dia juga orang yang telah memindahkan Taesu ke lapas yang sama dengan Jungmun. Karena tak mendapatkan petunjuk, Myong meminta Jaksa Oh untuk memeriksa berkas kasus Jungmun. 이정문한테 죽은 애 아빠. 관련 자료를 넘겨받. 그건 제 손에서 처리하겠습니다. Kini kejaksaan mengambil semua berkas-berkas kasus yang pernah ditangani Gutak. 털어서 챙긴다. Tak hanya itu, jaksa juga meminta Sang Jun, teman dekat Gutak, untuk berbicara dengannya. Gutak melanjutkan untuk menemui Dr. Kim. Dia terheran mengapa Dr. Kim yang hidupnya sudah enak kini tinggal bersembunyi di tempat terpencil. Di dalam rumahnya, Jungmun melihat foto Dr. Kim. Dia teringat masa lalunya saat dokter itu memberikan 1 butir pil. 마음이 한결 편할 겁니다. Tiba di rumahnya, Dr. Kim terkejut melihat kehadiran Jungmun dan dia kabur dari rumahnya. Setelah mengejarnya, Gutak berhasil menangkap dan menampolinya. Tapi tiba-tiba Jungmun malah menyerang Gutak. Dengan alasan dia tahu jika malam sebelumnya Gutak menguntit sambil menodongkan pistolnya. Dia tak mempercayai lagi Gutak. Jungmun akan mencari tahu kebenaran tanpanya sambil membawa Dr. Kim. Tapi apes Dr. Kim berhasil membiusnya dengan suntikan. 맞추자. Setelah Gutak sadar kembali, dia tak dapat menghubungi Jungmun. Tiba di markas, Gutak melampiaskan kekesalannya. Myong yang sudah tahu jika orang yang membunuh putrinya adalah Jungmun. Dia telah membaca dokumen kasusnya. Jika Jion adalah korban terakhir Jungmun dari kasus pembunuhan berantai di Hwangyongdong.
사건 마지막 피해자였고 절 정태수, 이정문. Bahkan Myong tahu hubungan antara Gutak dan ketiga timnya itu. Gutak dengan sengaja mendekati targetnya agar bisa dibunuh. Yang mengejutkan jika semua dalang yang menyuruh Wong Seol dan Tae-soo membunuh Jung-moon adalah Gutak sendiri. 이정문을 죽이라는 계획이 숲으로 돌아가니까 오반장님이세요? 말해요. Gutak tak membantah, dia mengakui semua perintah untuk membunuh Jung-moon. Semua berhubungan dengan peristiwa 2 tahun lalu. 이 세 사람과 오반장님이. Saat itu, Gutak sedang menjelaskan lewat video yang direkamnya tentang kasus yang sedang dia tangani. Tak ada kata kompromi dengan penjahat, dia pasti akan mencabik-cabiknya seperti anjing gila. 보세요. 그런 걸 신념이라고 해야 할까요? 명백히 뇌물 공여죄. Jika ada atasan atau siapa saja yang menekannya, Gutak akan menuntut balik karena dianggap menghambat penyelidikan. Mereka harus bekerja untuk rakyat karena telah membayar pajak untuk membayar gaji dan fasilitas mereka. Suatu hari, Wong Seol mendapat perintah dari Do Hwang untuk merebut bar milik orang lain. Sementara Gutak sedang menyelidiki kasus pembunuhan berantai Hwa Yong-dong yang telah membunuh 13 korban. Metode pembunuhannya sama dengan korban-korban sebelumnya. Pelaku memasuki rumah korban. Menurut penjelasan Sang Jun, di TKP tak ada sidik jari korban. Mungkin dia menghapusnya dengan alkohol. 안 붙이겠다는 각서 받아왔습니다. 근데 정확히 25일 걸렸네. Di bagian lain, Wong Seol memberikan akta kepemilikan bar dan pernyataan pemilik yang baru saja direbutnya. Do Hwang begitu senang dengan hasil kerja bawahannya. Dalam 25 hari, mereka sudah dapat mengambil alih tempat usaha bar di seluruh Seoul. 죄송합니다, 선생님. 제가 못 가르칠 것 같아요. Tiba-tiba Gutak dikejutkan dengan guru les piano Jiyeon meminta berhenti untuk mengajari putrinya. 유학을 한번 생각해 보시는 게. Karena Jiyeon sudah pintar bermain piano. Gutak berencana untuk mengirimkan putrinya belajar piano di luar negeri. 내가 보챈다고 될 것도 아니잖아. Namun putrinya tak meminta untuk mengharuskannya belajar jauh karena akan merepotkan keuangan ayahnya. Bel pintu rumah berdering, seseorang datang menemui Gutak, yang ternyata orang suruhan Do Hwang untuk menemuinya. 탁 반장님 마음을 얻어야 된다고 하더라. Tak basa-basi, Gutak tetap tegas dengan prinsipnya walau di hadapan Do Hwang yang baru saja mengambil alih bisnis haram di seluruh Seoul. Do Hwang malah menyodorkan uang 50 juta untuknya. 가지시면 됩니다. Bukannya senang menerimanya, tapi malah Gutak menampolnya. Duh, apes. Gutak menyarankan agar tampolannya sudah impas dengan uang suap yang ditawarkannya, agar dia tak membuat laporan resmi ke polisi untuk menangkapnya. Merasa tak berhasil, Do Hwang mulai menyinggung Jiyeon yang menyukai piano dan akan sekolah di luar negeri. Tentulah tak akan cukup dengan gaji polisi. Saat bertemu dengan atasannya, Gutak menyampaikan unek-unek yang membutuhkan uang 50 juta untuk biaya kuliah Jiyeon di luar negeri, agar menjadi pianis kelas dunia. Namun atasannya juga tak memiliki uang sebanyak itu. Di masa lalu, setelah Gutak mabuk, 6 anak komisaris menjemput Gutak untuk mengantarkannya pulang. Sang ayah meminta anaknya untuk berhenti jadi polisi karena ayahnya sudah menjadi komisaris polisi di Seoul. Tapi perjanjian mereka sebelumnya, jika ayahnya jadi komisaris polisi nasional Korea, baru dia akan berhenti jadi polisi. 그 결과 나왔다는데? 그래. 그걸 썼더라고. Gutak mendapat kabar dari tim forensik jika bahan yang digunakan untuk menghapus sidik jari korban adalah kerosin putih, bukannya alkohol, yang dapat dibeli di semua pom bensin. Tak ada cara lain, mereka harus mendatangi satu-satu pom bensin yang ada dan melihat rekaman CCTV mereka. 따님께서 노래방 도우미를 그냥 가보니까 도우미 일이라 그냥 나가겠다고. Kantor polisi Hogidong menghubungi Gutak karena Jiyeon berada di sebuah bar yang sedang mengadakan kuis. Dia mengikutinya guna mendapatkan uang secara cepat. Namun saat tahu jika bar itu berhubungan dengan prostitusi, Jiyeon berusaha pergi.
tapi membuat pelanggan jadi marah dan memukulinya. Gutak sedih dan marah melihat putrinya terbaring di rumah sakit. Ternyata Jion berniat membantu ayahnya untuk mendapatkan biaya kuliah di luar negeri. Dengan kejadian ini, Jion menyerah agar ayahnya tak lagi memaksanya untuk jauh-jauh kuliah karena memang mereka tak memiliki uang sebanyak itu. Tiba di kantor polisi, Gutak tak tanya-tanya lagi, dia langsung menampoli penyelenggara kuis di bar tersebut. Keadaan memaksanya untuk mau bekerja sama dengan Do Hwang, asalkan Wong Sul berada di bawah kendalinya. Agar dia dapat mengatur investigasi. Sejak menerima fulus dari Do Hwang, kini Gutak satu keluarga dengannya. Mereka mulai mencari siapa pembeli kerosin putih. Mereka juga mengeceknya di setiap pom bensin. Hingga mereka mendapatkan satu tersangka dan mendatangi rumahnya. Dan dengan mudah menangkap Jung Moon dengan tuduhan pembunuhan di Hwang Yondong. Di ruang interogasi, Jung Moon mulai diperiksa. Dia membantah tuduhannya. Dia membeli kerosin putih untuk pacarnya karena seorang pelukis cat minyak, jadi membutuhkannya untuk membersihkan koasnya. 사건 현장에는 왜 갔어? 기억이. Alasan mengapa Jung Moon selalu berada di TKP saat pembunuhan terjadi, dia tak mengingat apa-apa. Karena jawabannya selalu tak mengingat apa-apa, membuat Gutak jadi emosi dan menampolinya. 기억나게 해주면 되겠네. Walau sudah ditampoli, Jung Moon tak merubah jawabannya jika dia tak mengingat apapun. Mereka melaporkan pengakuan Jung Moon pada atasannya. Memang sampai dengan detik ini, mereka tak memiliki bukti pasti, selain membeli kerosin dan terlihat di TKP. Tiba-tiba Gutak dikejutkan berita jika Jion harus segera pergi ke kampus di luar negeri besok lusa. Padahal dia belum menyiapkan segalanya. Gutak melanjutkan penyelidikannya dengan menginterogasi Eugene. Keterangannya tentu tak memberatkan pacarnya. 이정문이가 사다 줬겠네. 아니요. 그런 사람 아니에요, 절대. Sementara mereka melanjutkan dengan alat tes kebohongan. Namun dari semua pertanyaan yang dilontarkan, hasil tes itu menunjukkan jika Jung Moon tak berbohong. 여기 있습니까? 네. 진실. 당신이 원하는 대로 해줄게. 그 사람들 모두 제가 죽였습니다. 거짓. Karena tak ada waktu banyak untuk bertemu ayahnya, Jion datang ke kantor untuk menemuinya. Tanpa diduga, batas waktu Jung Moon harus dibebaskan. Dia menegur Gutak jika putrinya sangat cantik. 아님이 참 이쁘네요. Yang tentu saja membuat si Gutak kesal karena merasa diledek. Esok harinya, Gutak telah memasak makanan kesukaan Jion. Mereka berencana akan makan malam terakhir sebelum Jion pergi ke luar negeri. Namun, hingga malam hari, putrinya tak pulang ke rumah. Panggilan telepon dari Jaksa Oh memaksanya harus pergi menemuinya. Sementara Jion tiba di rumah harus makan sendirian. Baru saja akan nyuap supnya, tiba-tiba terdengar seseorang membuka pintu rumahnya. Dan menyerangnya hingga Jion ditemukan tewas di jalanan. Tiba di TKP, betapa terkejutnya Gutak jika korban pembunuhan adalah Jion yang besok akan pergi ke luar negeri. Atasan mengingatkan Gutak bahwa kematian putrinya sudah 10 hari berlalu. Namun dia belum memakamkan putrinya. Awalnya Gutak tak sampai hati untuk melakukan otopsi pada Jion. Tapi dia harus tahu penyebab kematiannya. Sang Jun yang sedang menguntit di apartemen Jung Moon tiba-tiba terkejut melihat kemunculan Gutak yang akan mendatangi rumahnya. 뭐야, 저 형님? 내 손으로 뒤질 거라고. Masuk di rumahnya, Gutak tak basa-basi lagi, dia menodongkan pistolnya. Tapi rencana untuk membunuhnya gagal karena Sang Jun tiba di waktu yang tepat. Karena ulahnya itulah, Gutak jadi kena skorsing oleh tim Propos.
Setelah menyerahkan kartu identitasnya, Gutak kini bukan polisi lagi. Dia mendatangi bar dan karaoke di mana Eugene bekerja. 네가 좀 해줘야 될 일이거든. 그럼 난 못하겠네요. Untuk meminta tolong padanya. Namun permintaannya ditolak. Setelah memaksanya, akhirnya Eugene mau membantu. Tapi rencana mereka terbongkar, dia malah jadi korban pembunuhan Jungmun. Untunglah dapat meloloskan diri. Dengan kesaksiannya, tentu Gutak dapat menangkapnya. Dalam pengakuannya, rupanya Jungmun telah membunuh lebih dari 10 orang. Pengakuan ini mengejutkan Jungmun. Sementara Gutak menepati janjinya untuk memberikan uang pada Eugene sebagai bantuan untuk melanjutkan karir melukisnya. Dan Jangmun dijatuhi hukuman seumur hidup. Selesai urusannya, Gutak menemui Jungsol yang merekomendasikan Taesu orang yang dapat membunuh Jungmun. 정태수라고 그런 놈이 문제 없을 겁니다. Dalam sekapannya, Jungmun dipaksa meminum pil yang dapat menghilangkan ingatannya oleh Dr. Kim. Myong akhirnya tahu jika mengirim Jungmun ke penjara hanya berdasarkan bukti palsu yang dilakukan Gutak. Apalagi saat Jungmun kabur dari bis yang membawanya. Gutak langsung tahu jika dia akan pergi menemui Eugene. 죽여보려고 애들을 방에서 꺼낸 줄 알아. Di tempat lain, seseorang menemui Do Hwang. Alasan Gutak membebaskan Taesu dan Wongso semata-mata tak hanya akan meminjamkan tangan mereka untuk membunuh Jungmun, tapi juga agar dapat mengawasinya apakah Jungmun benar-benar orang yang telah membunuh putrinya. Gutak merenung beberapa minggu di rumah setelah kematian Jion. Dia begitu yakin jika Jungmun memang pelakunya. Itu berdasarkan rekaman CCTV yang selalu tertangkap di TKP dan selalu memberi kerosin putih. Walau sebenarnya tak ada saksi langsung yang melihat dia membunuh. Tapi keyakinannya mulai goyah saat melihat Jungmun menolong Wongshol dan menangkap Myongjin di taman. Rencana Jaksa Oh untuk menangkap Gutak tak berhasil. Begitu juga dengan Myong yang ragu untuk menembaknya. Hingga membuat Gutak pergi. Berita tentang terbunuhnya Do Hwang tersiar di berita. Wongshol dibebaskan untuk menemui bosnya yang sudah jadi mayat. Jaksa Oh menduga jika pelaku pembunuhan Do Hwang adalah Jungmun. Dia teringat saat Jungmun berniat untuk menanyakannya langsung pada Do Hwang. Siapa orang yang telah menyuruh untuk membunuhnya? Taesu juga dibebaskan dari penjara. Mereka tak tahu di mana Jungmun kini berada karena jam tangan elektroniknya telah dilepaskan Gutak. Jaksa Oh memberitahukan jika dalang yang telah menyuruh mereka berdua membunuh Jungmun, bahkan mereka berdua jika menolak, adalah Gutak, dengan motif balas dendam. Termasuk pembunuhan Im Jong dan Hyun Woo dalangnya adalah Gutak. Sehingga Taesu mengejarnya. Kaburnya Gutak membuat Jaksa Oh memarahi Myong. Jika mereka berhasil membunuh Jungmun dan Gutak, maka komisaris Go Hyun akan lengser. Akibatnya, Myong tak ada lagi yang mendukungnya. Jadi dia memintanya untuk tetap tutup mulut mengikuti arahannya. Kini Myong mulai menyadari ada yang tak beres dengan rencana Jaksa Oh. Di tempat lain, Taesu menemui Jungsol untuk membantunya menangkap Gutak. Yang ada di pikiran Wongshol, jika Jungmun memang telah membunuh bosnya. Kini dia yang menggantikan posisi bosnya. Dengan mengerahkan semua anak buahnya untuk menangkap Jungmun. Di bagian lain, Jungmun yang masih disekap baru siuman dari pingsan. Dia terkejut ada banyak darah di tangannya. Dr. Kim terkejut saat masuk ke ruangannya di mana Jungmun telah sadar. Sanjung menemui Gutak untuk memberikan foto mobil yang dibawa kabur Jungmun. Dia heran Jungmun yang awalnya akan menculik Dr. Kim, tapi malah dia yang diculik. Sang Jun menanyakan pada Gutak mengapa para jaksa menginterogasi dirinya. Gutak memberikan ponsel dengan nomor baru untuk menghubunginya, karena dia tahu ponselnya sudah diretas.
Dalam sekapannya, Jungmun ditemui anak buah Jaksa Oh dan membawanya. Rupanya Dr. Kim sudah berkolusi dengan Jaksa Oh. Di tempat lain, orang-orang Wongsul juga mencari Jungmun. Hingga di suatu tempat, mereka melihat Jungmun di dalam mobil dan mereka mengejarnya. Hingga menabrak barikade jalan dan Jungmun kembali kabur. 문 좀 열어보라고! Dia bersembunyi di sebuah kamar hotel. Dalam keahliannya, dia dapat menyetrum semua kaki tangan Wongsul. Lagi-lagi, Jungmun berhasil kabur di saat Wongsul tiba di TKP dengan anak buahnya yang sudah pada pingsan. Jaksa Oh menemui Go Hyun dan melaporkan jika Gutak dan Jungmun kabur dari penangkapan. Tentu berita ini untuk memojokkan komisaris karena keduanya bagian dari tim khusus yang dibentuk. 잘 쓰다가 필요 없으면 버리는 내하고 거래 두고 싶으면. Dia juga kecewa karena Miyong telah berkhianat padanya karena lebih mempercayai Jaksa Oh. 여보세요? 걸고 네 핸드폰 꺼놔. 뽀양화 찍는 것도 아니고 이건 좀 과. Dengan dibantu Jungsul, kini mereka dapat mendengar pembicaraan Gutak. Mereka akan bertemu di Hongdae, sebuah tempat muda-mudi nongkrong. 통하는 사람들이 많아서. 형님, 왜 이렇게 안 와? 이제부터 꼬리가 붙었나 안 붙었나? Dalam penyergapan itu, Gutak berhasil menghilangkan jejaknya. 같아요. Agar dapat menangkap kembali Jungmun, Gutak menemui Yujin untuk dijadikan umpannya. Hanya komisaris yang masih mempercayai Gutak jika dia tak bersalah. 하는 건데요 또. Usaha Gutak mengumpan Yujin berhasil, sehingga Gutak dapat menangkapnya. Jawaban Jungmun masih sama, dia tak mengingat apa-apa tentang pembunuhan Jiyong. Di waktu yang bersamaan, Taesu dan Wongsul juga dapat menemukan mereka. 수광 형님 왜 죽였어? 왜? Hingga keduanya melampiaskan dendamnya masing-masing. Setelah mereka berdua tak berdaya, baik Wongsul maupun Taesu tak sampai hati membunuh teman-temannya sendiri. 말하지 마, 이 새끼야. 니들을 이용을 했고. 날 설득해달라고. 네 맘 잘 알았다. Jaksa Oh menemui komisaris yang sedang camping di pinggir danau. Dia menceritakan bahwa istrinya menjadi korban pembunuhan berantai 4 tahun lalu. Walau sudah mengirimkan pelaku bernama Mansik ke penjara, tapi dia kecewa karena pelaku malah terlihat baik-baik saja. 그렇게 몇 분 넘게 아무 말도 못했습니다. 그게 형벌이라면. Jaksa Oh merasa dirinya malah merasa dihukum oleh pelaku. Hingga rencana gilanya muncul untuk melakukan balas dendam dengan cara membunuh istri Mansik yang sangat dicintainya. Setelah istrinya tewas, kini Mansik terlihat putus asa. Itulah sebenarnya yang diinginkan Jaksa Oh. Di akhir pembicaraan, Jaksa Oh membunuh komisaris. Sebelum tewas, komisaris masih sempat menghubungi Gutak. 쓸데없는 소리 하지 말고. Kedatangannya ini dimanfaatkan oleh Jaksa Oh untuk menjebak dan menangkap saat tiba di lokasi. Tapi dengan perlawanannya mereka berhasil kabur. 뭔 소리야, 이씨. 우리가 안 죽였어. 이 부위에 상처가 나게 되는데. Mendengar atasannya tewas dibunuh tentu membuat Miyong bersedih. Esok harinya, Jaksa Oh mengumpulkan timnya dan polisi untuk segera menangkap keempat DPO. Sementara, Miyong melihat mobil atasannya yang memiliki kamera dashboard. Saat ditanyakan pada bagian forensik, data itu telah diambil oleh Jaksa Oh. 전국에 배포되고 습조하기로 약속한 상태니까. 박스 메모리 카드. Miyong mulai mencurigai Oh setelah mengetahui jika rekaman dashboard itu telah dibuang, padahal itu barang bukti. Gutak mengetahui jika mereka kini jadi DPO. 차리고 보니까 그래서 네가 생각하는 건 뭔데? Jungmun memberitahukan jika dia diculik oleh Dr. Kim yang sebenarnya dia yang berniat menculiknya untuk mencari tahu peristiwa 2 tahun lalu, apa yang telah terjadi pada dirinya. Saat diculik, dia bertemu dengan orang-orang Jaksa Oh yang kemarin berkelahi dengan mereka.
Kini yang harus diprioritaskan mereka dapat menangkap Dr. Kim karena dia yang mengetahui apa yang terjadi padanya. 벌써 튀어도. 저 차에 타고 있다고. 입니다, 김 원장님. 이정문이 그놈이 왜 또? Jungmun melihat Dr. Oh berada di dalam mobil hingga mereka menguntitnya. Rupanya Dr. Kim sedang diamankan oleh orang-orang jaksa Oh. Untuk menculiknya, mereka harus memaksa Dr. Oh keluar dari apartemennya. Sesaat kemudian, apartemen di tempat itu mati listrik. Rupanya ini perbuatan Miyong setelah Jungmun meyakinkan bahwa bukan mereka yang membunuh komisaris. Mereka meminta bantuannya. Miyong menghubungi Dr. Kim untuk menakut-nakutinya bahwa Jungmun dan kelompoknya berada di apartemen yang sama. Jadi dia harus segera keluar untuk menyelamatkan diri. Maka janjianlah mereka untuk bertemu di parkiran basement untuk segera menaiki mobil van yang sudah menunggunya. Aksi kaburnya diketahui mereka, sehingga mereka mengejarnya. Karena sudah ketakutan, dia mendekati mobil van itu yang ternyata ada Jungmun yang langsung menangkapnya. Mereka pun segera kabur dari tempat itu. Setelah mendapatkan penyiksaan, akhirnya Dr. Kim mengaku bahwa jaksa Oh adalah penanggung jawab kasus istrinya di masa lalu, yang juga tewas dibunuh oleh pembunuh berantai 5 tahun lalu. Hingga 2 tahun kemudian, jaksa Oh menemuinya kembali dengan rencana akan mengirimkan terpidana yang harus dirawat oleh psikiater. Ternyata orang itu Jungmun. 자기랑 일 하나만 같이 하자고. 이따 데리고 온 사람이. 그 사람이. 그래. Dr. Kim memberikan pil Expalen, obat yang dilarang beredar karena efek sampingnya dapat membuat hilang ingatan. Jungmun datang ke klinik setiap minggu dan Dr. Oh selalu memberikan Expalen dan menghipnotisnya. 사진들을 보여주면서 35-12번. Selain itu, memberikan foto-foto calon korban pembunuhan dan pesan-pesan yang disampaikan jaksa Oh, agar Jungmun melakukan pembunuhan di bawah hipnotisnya. Tapi karena hati nuraninya tak mau melakukan, akhirnya jaksa Oh dan bawahannya Cha yang melakukan pembunuhan tersebut. Sebanyak 15 korban termasuk Do Hwang. Kini mereka merasa bersalah karena telah menuduh Jungmun. 살인사건 피해자 15명 전부. 결국. Alasan Oh melakukan itu untuk membalaskan dendam karena istrinya tewas dibunuh. Guna membalas sakit hatinya, maka orang-orang kesayangan mereka harus dibunuh juga olehnya. Yeon dibunuh setelah Jung Myun dibebaskan karena kurangnya bukti. Jadi seseorang harus mengembalikan Jungmun ke penjara agar selalu menjadi kambing hitam aksi mereka. 왜 하필 정문을 범인으로 확신했으니까. Orang yang tepat melakukan itu adalah Gutak karena dia begitu yakin jika Jungmun pembunuh anaknya. Mengetahui ketiga orang itu adalah anggota tim khusus yang dibentuk Gutak, saat itulah kesempatan jaksa Oh untuk memanfaatkan Tae-soo dan Wong Shol untuk membunuhnya. Akhirnya Gutak meminta maaf pada Jungmun. 나한테 사이코패스라는 낙인을 찍고 우리 딸이 죽었는데 용서해다. Padahal karena dirinya sendiri hingga membuat Jiyeon harus tewas. Mereka mengatur siasat untuk menangkap jaksa Oh dan kelompoknya. Sementara jaksa Oh marah pada Cha karena Dr. Kim diculik oleh mereka. Di tempat lain, Tae-soo menemui kembali Sunjung. Dia mengaku dan meminta maaf padanya bahwa dialah orang yang telah membunuh suaminya. 그게 무슨 소리? 문을 사막했습니다. 서정 씨를 못 잊어서. Karena dia tak bisa melupakan Sunjung. 하나씩 잘근잘근 씹어만 끝냅시다. Untuk mempersempit aksi mereka, Gutak membawanya ke atas kapal, di mana mereka harus memisahkan kelompoknya dengan jaksa Oh. Saat itulah mereka akan mengumpan Dr. Kim untuk dipindahkan agar jaksa Oh sendiri yang mengejarnya. Dan rupanya rencana mereka berhasil menangkapnya. 지은 죄만큼의 고통은 받아. 그래봤잖아. 너 먼저 가라. 날 죽이지. Dengan merekam aksi mereka sebagai barang bukti kejahatan jaksa Oh.
Komisaris baru diberikan laporan oleh Miyong dengan apa yang baru saja terjadi. Untuk pembunuhan Kim Hyong Hui memang tak dilakukan oleh pembunuh berantai Sang Tae, tapi ini ulah jaksa Oh. 속의 연쇄살인. 미친 게